A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira ja'al haqqa zahqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna jatinabah. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar amma ba'd. Alhamdulillah kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad, ya, di mana insyaallah kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana mewujudkan mimpi dan cita-cita kita, mewujudkan generasi yang saleh, ya, generasi yang baik yang lahir dari rumah tangga kita, ya, dari sulbi kita, atau paling tidak, ya, yang lahir dari lingkungan kita. Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima, ya, salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini masih melanjutkan tentang pola pendidikan seks, ya, bagi anak yang menurut ajaran Islam, ya, sebagaimana yang dipaparkan oleh Syekh Dr. Abdullah Nasih Ulwan, ya, di dalam bukunya atau kitabnya yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam atau pendidikan anak di dalam Islam. Di zaman sekarang, ya, sebagaimana yang saya sudah bahas di episode-episode sebelumnya, bahwa penting, ya, bagi orang tua untuk memastikan anak-anaknya terjaga, ya, atau selamat dari perzinahan atau dari pelecehan seksual, ya. Perzinahan satu hal, ya, pelecehan seksual satu hal juga, ya. Ya, kita juga anak kita supaya jangan jadi pelaku zina, ya, kemudian di sisi lain juga jangan sampai anak kita menjadi korban, ya, pelecehan seks, ya, karena masalah pengawasan dari orang tua, ya, yang minim, ya, maka kemudian ada cerita-cerita, ya, yang memilukan di lingkungan kita bahwa ada anak, ya, yang kemudian menjadi korban pelecehan seks, ya. Baik seks antar kelamin atau juga sesama kelamin, kan ada yang menjadi korban pedofil, ya. Pedofilnya itu, ya, sesama jenis atau antar jenis, ya, pemerkosaan, auzubillah, ya, atau sodomi, itu kan ada kasus-kasusnya. Nah, ini yang harus kita cegah, ya, dari anak-anak kita jangan sampai terjadi, ya. Di satu sisi, ya, kita kuatkan doa, ya, kita minta kepada Allah agar anak-anak kita, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan seksual tadi, ya. Dan di sisi lain juga kita harus ikhtiar, karena doa itu harus disertai ikhtiar, ya. Jadi jangan cuma angkat tangan minta kepada Allah lalu kemudian ya udah terserah Tuhan, ya, nggak bisa gitu, ya. Doa adalah satu hal, kemudian usaha juga satu hal. Dua-duanya kita kerjakan bersamaan, ya. Nah, itulah ciri seorang mukmin yang benar, gitu, ya. Kalau cuma berdoa ikhtiar yang nggak ada, ya, berarti baru separuh benarnya, gitu, kan. Nah, dalam hal ini, ya, sahabat iDream, ya, sebagaimana yang saya sebut tadi bahwa kita ingin menjaga anak-anak kita dari perbuatan zina atau juga menjadi korban pelecehan seksual, maka tentu salah satu upayanya adalah kita harus concern, ya, dengan tanggung jawab, ya, tanggung jawab kita di dalam mengawasi anak-anak kita. Di rumah kita sudah kita awasi, di rumah, ya, kita awasi anak-anak kita sebagaimana di episode sebelumnya tentang bagaimana pengawasan anak di dalam rumah, itu kan. Dan dalam waktu yang sama juga kita awasi anak-anak kita ketika mereka berada di luar rumah. Pergaulan anak-anak kita, ya,
Ya, di luar rumah juga harus menjadi concern kita untuk kita awasi. Atau istilahnya ini pengawasan eksternal. Ya, kalau di rumah ya internal ya. Itu kita awasi. Nah, kemudian ketika kita berbicara pergaulan di luar rumah, ini juga menjadi concern pengawasan kita. Jadi jangan dilepas ya, jangan di rumah kita awasi, di luar rumah kita abai. Kita harus tahu ya anak kita ini saat ini ada di mana ketika dia tidak di rumah. Kita harus tahu siapa teman bermain dia. Kita harus tahu apa agenda dia sekarang ini. Nah, agar apa? Itu tadi ya, supaya anak-anak kita terselamatkan ya, diselamatkan Allah dari perbuatan zina atau diselamatkan Allah dari menjadi korban pelecehan seksual ya, atau kekerasan seksual. Ya, karena kalau udah dengar ceritanya kan sedih kita ya. Banyaklah cerita-cerita anak-anak kita ya, anak-anak muslimah ya, yang wanita atau yang laki-laki menjadi korban pelecehan seksual. Bahkan di antara ada yang kemudian meninggal ya setelah diperkosa, dibunuh ya. Sedih kita dengarnya. Nah, sebelum itu terjadi kita maksimalkan pengawasan. Nah, kata Syekh Dr. Abdullah Nasiruan, pengawasan eksternal ini tidak kalah pentingnya dari pengawasan internal. Karena memang ya faktanya hari ini media-media ya banyak yang merusak akhlak ya, anak-anak ya. Bahkan mungkin jumlahnya tidak bisa dihitung ya kalau udah kita bicara dunia maya ya, sosial media, internet. Hal-hal yang bisa merusak ya, akhlak ya, perilaku anak-anak kita itu luar biasa masif banyak ya. Dan ini tentu menjadi pekerjaan besar ya bagi pemerintah ya. Bagaimana menapis ya atau menyaring informasi ya pada hari ini ya, dengan kaitannya itu tadi ya, pembentukan mentalitas anak bangsa ya. Ini tugas bersama ya, tentu bukan hanya tugas pemerintah ya. Pemerintah sebatas apa yang mereka mampu, tapi untuk bisa lebih dalam ke dalam keluarga kan kita yang punya wewenang ya. Pemerintah ya mungkin hanya sebatas infrastruktur begitu kan. Selebihnya ya kita orang tua tidak bisa menyerahkan kepada pemerintah. Apalagi di negara demokrasi seperti Indonesia gitu. Kita kan bukan negara Islam yang menegakkan hukum hukum kisos ya, hukum pidana sebagaimana diatur dalam syariat Islam kan tidak. Maka tentu ya upaya kita di dalam menegakkan ya aturan-aturan agama di dalam keluarga ini menjadi penting, vital gitu ya. Dan menjadi tugas kita gitu ya. Menjadi tugas kita. Nah, karena itu kemudian Syekh Dr. Abdullah Nasiruan mengatakan ya ada beberapa hal yang perlu diawasi ya berkaitan dengan pergaulan anak kita di luar rumah. Apa saja itu? Yang pertama adalah kalau di sini Syekh Dr. Abdullah Nasiruan menyebutkan bioskop ya, tontonan lah gitu ya. Ya, tontonan anak kita ya. Di rumah mungkin kita bisa kontrol apa yang ditonton di rumah, tapi di luar rumah, nah ini kita harus bisa pastikan kalau anak kita pergi ke bioskop ya, ini juga perlu diketahui film apa itu yang dia tonton, bahwa kita tahu ya kalau udah film-film buatan Hollywood ya, mau genre apapun filmnya ya, itu pasti ada ya yang namanya hubungannya dengan pergaulan seks ya, atau perilaku seksual ya, misalnya ya itu ya kissing ya, di dalam itu pasti ada tuh ya. Alhamdulillah kita punya LSF ya, lembaga sensor film ya. Saya berterima kasih betul ya kepada para bapak-bapak yaitu ibu-ibu yang bekerja di LSF ya, lembaga sensor film Indonesia. Mudah-mudahan jadi amal jariah ya, ngekat ya. Tapi ya kan nggak semua juga bisa diawasi oleh LSF ya. Ada juga tayangan-tayangan yang kemudian bablas ya, terutama yang TV kabel gitu ya. Di rumah kita nggak ada TV kabel, di luar rumah anak kita mungkin nonton di rumah temennya ya, TV kabel. Nah, ini juga harus kita tahu gitu. Ya, channel-channel barat itu ya, di TV kabel itu ya luar biasa itu ya. Nah, ini yang kemudian kita harus cek, harus paham. Kalau ke bioskop,
bioskopnya bioskop mana, kan ada juga bioskop yang remang-remang gitu ya, dijadikan ajang untuk meluahkan syahwat, itu luar biasa. Itu kita larang anak-anak ke situ. Malah kalau bisa jangan dibiasakan lah ya. Saya termasuk pribadi yang tidak membiasakan mencontohkan anak saya untuk nonton di bioskop. Iya, saya begitu ya. Saya bisa ngitung lah berapa kali saya masuk ke bioskop ya. Waktu saya SD ya di sekolah itu ya, kemudian sekolah yang membawa, kemudian pernah dibawa paman sekali gitu ya, bukan paman, abang ipar ya sekali, kemudian nonton 3D ya, bioskop 3D sekali di Taman Mini itu. Kemudian ya cuma 3 kali tuh ya. Jadi udah setua ini saya ya, 46 tahun. Saya menginjakkan kaki di bioskop kurang lebih 3 kali. Selebihnya enggak. Ya karena itu tadi saya tidak ingin anak-anak kita, kemudian anak saya lah ya, berpikir bahwa ke bioskop itu hal yang lumrah, biasa ya. Penting gitu ya. Bukan berarti saya melarang gitu ya. Ini tidak masalah kalau keluarga-keluarga yang memang ya healingnya ya nonton di bioskop, ya silakan itu kan, cari bioskop yang memang bioskop vibe-nya itu adalah bioskop keluarga itu ya. Kemudian apa lagi? Ya dipastikan bahwa film yang ditonton adalah film yang memang diperuntukkan untuk keluarga, ya bebas dari adegan-adegan seksual gitu kan. Ya harus bisa itu. Harus begitu kalau mau dibiasakan. Boleh aja, nggak ada masalah, malah bagus kan, menyenangkan anak kita. Tapi saya pribadi tidak begitu. Jadi anak-anak saya mafhum gitu kan, mereka tidak begitu gimana ya. Kan ada orang yang nonton bioskop itu penting ya, dianggarkan, kalau saya enggak. Termasuk juga langganan TV kabel. Kalau dulu saya langganan TV kabel karena ingin nonton National Geographic. Tapi kan persoalannya paketnya itu disediain juga itu yang lain-lainnya. Akhirnya saya stop aja. Sekarang bisa lah browsing di YouTube ya, channel-channel National Geographic. Kemudian yang kedua ya, yang perlu diawasi ya ketika berbicara pergaulan anak di luar rumah adalah busana ya. Busana, pakaian-pakaian yang digunakan oleh anak kita, terutama yang perempuan ya. Jadi jangan biarkan anak kita yang perempuan ya berbusana yang memperlihatkan aurat, itu mutlak ya. Ya termasuklah udah pakai kerudung tapi ketat, itu nggak boleh ya. Jadi jilbab jangan sampai jadi jilbub gitu ya. Ada lagi tren kan begitu. Ya jilbabnya ya bajunya harus syar'i ya, longgar gitu kan. Kalau warna ya kita nggak bisa gimana lagi, warna kan itu selera ya, beragam ya. Kalau di Arab kan hitam semua ya, di Indonesia itu nggak berlaku ya. Ya, saya juga tidak mempersoalkan warna pakaian yang dipakai perempuan, apa ya, nggak masalah. Mau berwarna-warni ya nggak apa-apa. Yang penting itu tadi ya, aurat yang tidak boleh nampak itu tertutup, kemudian juga longgar ya, sesuai dengan syar'i ya. Nah kemudian juga bagi anak kita yang laki-laki sama lah, dari sisi pakaian juga sama. Mereka harus tahu batasan bahwa laki-laki itu auratnya dari yang aurat utamanya ya dari pusar ke bawah sampai lutut gitu ya. Maka kalau dia jadi olahragawan ya usahakan pakai celana ya, yang panjangnya minimal ya melewati batas lutut mereka ya. Bagus celana panjang, biasain lah ya anak-anak kita yang laki-laki. Dan kemudian juga tentu berbicara pergaulan ya, jangan biarkan anak-anak kita terutama yang laki-laki bergaul dengan wanita-wanita yang menggunakan pakaian atau baju yang memperlihatkan aurat mereka. Ini kita usahakan begitu kan. Jadi jangan sampai kemudian anak-anak kita ini memang gitu ya di rumahnya ya semuanya menjaga aurat gitu kan. Ya tetangga-tetangga gitu kan, lingkungannya bagus ya. Kayak saya itu alhamdulillah ada tinggal di Depok ini di komplek perumahan muslim ya, artinya alhamdulillah tetangganya semua muslim gitu kan. Dan semuanya berusaha menjaga syariat ya.
Ya, yang perempuan kalau keluar rumah ya pakai pakai jilbab, tertutup aurat begitu kan. Ya alhamdulillah gitu kan. Lingkungannya begitu. Nah, ini sudah bagus gitu kan. Nah, tapi kemudian juga kita harus pastikan bahwa ketika anak-anak kita berada di luar lingkungan rumah kita, ya, misalnya dia main kemana, ya bersama temannya atau ada acara apa, kita pastikan kepada anak-anak kita jangan sampai kemudian gitu ya. Berlama-lama itu ya. Ya kalau papasan kan wajar lah ya, di angkot, di bis ya, di kereta dia ngelihat itu kan, dia bertemu dengan wanita-wanita yang memang bajunya memperlihatkan aurat, ya gimana lagi namanya papasan begitu kan. Tapi menyengaja ya, mengajak misalnya teman wanitanya ya, yang pakai bajunya banyak nampaknya. Nah ini yang kemudian kita hindari, terutama anak-anak di sekolah negeri kan ya. Kalau di sekolah Islam, sekolah IT itu kan, pesantren apalagi kan, itu insya Allah bisa dijaga lah. Tidak ada lah ya, ya walaupun ada ya anomali lah. Rata-rata kan mereka ya, anak-anak kita di sekolah Islam itu kan bajunya terjaga lah. Tapi kalau di sekolah-sekolah negeri ya, kalau negerinya aliyah ya, sanawiyah itu juga alhamdulillah gitu kan, pakaian mereka terjaga. Tapi kalau yang negeri ya SMA, ya, SMP itu kan, itu kan tidak ada aturan ya, kewajiban menggunakan jilbab bagi yang perempuan. Nah ini tentu ada nanti anak-anak kita yang berhadapan dengan teman-teman yang perempuan itu tadi ya. Dia nggak pakai kerudung misalnya kan, kemudian juga kadang-kadang roknya pendek begitu ya. Nah ini anak-anak kita diajarkan ya, anak kalaupun kerja kelompok ya sebisa mungkin ya, kalau bisa milih temen ya pilihlah yang pakai jilbab. Jadi kalau kerja kelompoknya enak gitu kan, yang kamu hadapi adalah perempuan yang ini kerja kelompok kan nggak mesti kerjanya di rumah ya. Kadang-kadang ada kerjasama gitu kan. Ya sekolah itu kan kebijakan sekolah begitu sekarang ya. Tugas ya dibuat kelompok, kerjakan ya, observasi kemana, nggak bisa dihindari. Nggak bisa milih-milih gitu kan. Ya, sekolah menentukan ternyata dalam kelompoknya ada 3 laki 3 perempuan. Ya, lalu diobservasi. Ya sebisa mungkin ya kalau bisa ya milih kelompoknya yang itu tadi ya. Ya meminimalisir lah gitu ya, kemungkinan terjadinya perbuatan zina ya. Nah, ini ya, apalagi kalau kemudian naik gunung gitu ya. Ada juga tuh fenomena pendaki-pendaki kita yang kadang-kadang nyampur ya, mengajak teman perempuannya naik gunung gitu ya. Nah, ini bahaya juga ya, seharusnya nggak begitulah ya. Kalau mau manjat gunung ya laki-laki aja, perempuan aja, ya, nggak usah dicampur-campur. Kalaupun dicampur, ya ini pengawasannya harus ekstra gitu kan. Tapi anak-anak kita dibiasakan tuh ya, dari sekarang. Nah kalau kamu nanti mau naik gunung jangan ajak perempuan, ya, laki-laki semua. Ya. Bunda nggak larang kamu hobi naik gunung, tapi bunda cuma minta kalau naik gunung jangan ada perempuan dalam kelompok kamu. Apalagi sengaja gitu ya, ngajak perempuan. Kalau ada teman kamu yang mau ngajak perempuan, tolak ya. Kalau perlu nggak usah naik gunung, gitu aja ceritanya. Harus tegas ya. Karena dari situ menjadi pintu terjadinya perzinahan ya. Di gunung itu dingin ya sahabat Edrim. Kalau nggak kuat-kuat nahan syahwat bahaya itu. Jadi sebisa mungkin itu ya, pakaian di dalam pergaulan anak kita ini menjadi concern kita. Ya memang terasa berat BKJ zaman sekarang ya Allah gitu kan, kita nggak bisa ngatur ya bagaimana masyarakat berpakaian, lalu kemudian juga kenyataannya pergaulan gitu kan makin kesini gitu kan, sekatnya makin jarang gitu kan, udah nggak disekat-sekat. Kalau dulu kan adat ketimuran kita ya banyak ya, pergaulan antar laki dan perempuan itu disekat oleh hukum adat ya, kebiasaan masyarakat kita gitu kan, tradisi gitu. Tapi kesininya tradisi-tradisi semakin hilang ya. Hanya tinggal agama aja gitu kan. Nah kalau agama ini juga kemudian lemah ya,
penegakannya di lingkungan kita ya makin susah juga. Oleh karena itu ya semaksimal yang kita bisa ya kita kerjakan, kita arahkan anak-anak kita. Saya agak salut juga ya, ada satu video yang beredar di medsos ya, ibu menasihati anaknya supaya tidak pacaran, ya, anaknya laki-laki, ya, dicerita gini-gini, pendekatannya bagus. Ya, alhamdulillah ya, masih ada ibu-ibu ya yang bisa menegaskan kepada anaknya seperti itu. Ya harusnya menjadi fenomena umum ya, bahwa setiap orang tua ya mengingatkan anaknya tentang bahayanya pacaran. Nanti aja kalau udah waktunya ya kamu bisa nikah langsung, kenalan ya nggak lama nikah itu ya. Idealnya begitu ya sahabat iDream. Kemudian yang juga perlu diawasi ketika berbicara pergaulan anak di luar rumah adalah keberadaan rumah pelacuran atau lokalisasi. Ya. Alhamdulillah sekarang di kita udah ini ya, kalau yang terkenal sudah banyak ditutup ya. Di Jakarta dulu ada Keramat Tunggak itu udah dijadiin Islamic Center ya. Kemudian di Surabaya kan ada tuh Doli ya, juga sudah dibongkar ya sama Bu Risma ya, alhamdulillah ya, semoga jadi ibadah buat Bu Risma itu kan. Tapi yang jelas ya keberadaan rumah-rumah seperti ini sebetulnya masih ada ya, dalam skala yang kecil. Kalau Doli kan besar gitu kan lokalisasinya gitu. Tapi sekarang ini kan kadang-kadang kontrakan ya, apartemen itu kan dalam tanda kutip ya ada tanda ya, udah dikenal sebagai tempat begitu ya. Nah ini juga harus dipastikan anak-anak kita tidak ke sana ya, kita awasi arahnya. Nah dalam hal ini orang tua harus punya peta juga ya. Di Depok misalnya di Depok ini biasanya dijadikan tempat ya untuk untuk melacurkan diri ya, atau untuk mendapatkan jasa-jasa itu tuh di mana ya. Kalau penginapan hotel-hotel itu kita paham tuh ya, ini hotel ini ya, atau penginapan ini biasanya memang digunakan orang untuk itu. Nah kita harus tahu sehingga kita bisa tahu anak kita ke situ enggak. Kalau kita nggak tahu anak kita ternyata main ke situ, kita anggap tempat biasa, ternyata tempat begitu. Nah ini yang perlu kita waspadai. Ya, sekarang apalagi di zaman media sosial ya, teknologi digital, kan ada dagang online. Sekarang yang didagangkan nggak cuman barang biasa, bahkan yang dagang orang jual diri ya bisa sama gitu kan. Ada aplikasi-aplikasi gitu ya yang digunakan untuk itu. Nah ini orang tua juga harus paham ya, aplikasi apa aja yang digunakan oleh orang-orang zaman sekarang untuk melakukan atau mencari itu deh jasa-jasa pelacuran misalnya. Kan ada istilah open BO, itu kan orang tua harus paham ya. Jangan alergi juga lah dengan istilah itu, harus dipahami juga ini apa maksudnya, kemana arahnya. Nah kalau itu kemudian bagian dari itu tadi ya pelanggaran syariat, ini kemudian kita tekankan kepada anak kita. Aplikasinya apa yang bisa dipakai? Oh ini, nah cek anak kita punya aplikasi itu enggak. Kalau ada, ini bahaya itu kan. Suami juga sama lah, cek ya, ada enggak aplikasi itu. Kalau ada ya bahaya itu ya. Kalau enggak ada alhamdulillah. Itu harus dipahami oleh orang tua. Jadi area-area, wilayah-wilayah yang dikenal di tempat kita ya, sebagai tempat mesum itu apa aja. Ya, orang tua harus paham. Cek anak kita ke situ enggak mainnya. Ya. Sebelum dia ke sana kita kasih warning. Ibu enggak mau kamu nanti ya kedapatan di tempat ini, di jalan ini. Kita paham. Sehingga anak-anak itu punya rem ketika temannya ngajak kita main ke sono. Dia ingat orang tua yang ngomong. Kalau kamu sampai ke sana, bapak tahu, ibu tahu, awas misalnya. Karena kalau kita nggak tahu, anak juga nggak tahu, diajak temennya, ya kita main ke sana. Padahal ini ada juga ya teman itu yang teman laknat kalau kata orang sekarang. Dia udah rusak, ngajak orang rusak, ngajak temennya rusak. Nah, itu kan sifat setan begitu kan. Setan itu kan diponis iblis itu kan diponis masuk neraka. Tapi ini nggak mau sendirian, diajak manusia biar masuk neraka juga. Jadi sifat iblis begitu. Ya.
Nah, ada orang-orang modelnya begitu kan, karena setan itu kan Allah sebut apa, minal jinnati wan nas, ya dari jin dan juga dari manusia. Nah, yang dari manusia yang kelihatan nih ya. Kadang ya penampakannya teman gitu ya. Tapi sesungguhnya dia hatinya setan. Ya apa buktinya itu tadi ya, diajak temannya, kita main ke sono yuk. Nah, temannya nggak tahu karena nggak ada informasi tentang itu, dia pergi aja. Taunya tempat maksiat. Udah kadang masuk mau keluar susah gitu kan, nah, karena udah bergejolak nih ya, udah perang syahwat. Apalagi temannya bilang gue yang bayar gratis. Nah coba, nauzubillah ya, jangan sampai itu terjadi kepada anak kita. Nah sebelum itu terjadi kita kasih tahu, kamu tahu ini tempat ini, tempat ini, tempat ini, itu tempat maksiat. Kalau ada teman kamu ngajak ke sana, tolak mentah-mentah. Kalau kamu masuk surga, ya, kecuali kamu masuk neraka terserahlah. Nah, gitu aja, tegas-tegasnya. Sehingga anak kita punya pengetahuan tentang itu. Ya, kemudian juga ya yang perlu diawasi oleh orang tua dalam konteks pergaulan anak ya di luar rumah adalah pemandangan-pemandangan yang mengumbar aurat. Nah, misalnya ke pantai, ya kan ada pantai-pantai ya di Indonesia ini yang agak bebas ya, nggak ada sensor ya. Ada orang-orang bule ya pakai bikini berjemur di pantai. Nah yang kayak gitu area-area ini juga kita harus paham ya. Anak-anak kita itu jangan dibiasakan dibawa ke sana. Nah, ya. Jadi ini nih yang kita harus ngerti juga. Karena kalau udah begitu tuh agak susah ya. Kalau di tengah masyarakat kan gimana mau nyensornya gitu. Jadi sebisa mungkin ya kawasan-kawasan yang di situ dikenal ya sebagai tempat ya orang bebas ya memakai busana apa saja, tidak ada batasan-batasan, bahkan cenderung tidak ada rasa malu gitu ya. Termasuk berlibur ke luar negeri itu. Nah, ya. Liburan ke luar negeri, kita bawa anak-anak ke luar negeri, di luar negeri ya tahu sendiri ya, kalau di Amerika nggak ada batasan. Mainnya ke pantainya atau kemana, ke kolam renangnya kadang-kadang ya. Makanya bagus ya, di Indonesia sudah ada kesadaran ada kolam renang yang dipisah laki dan perempuan. Nah itu kan. Jadi kalau yang pas bagian perempuan ya perempuan semua, laki-laki semua. Nah, kalau masuk ke kolam renang campur, nah ini nih agak-agak ngeri juga ya. Ya main perosotan ya, water park itu banyak itu kan. Nah ini juga harus ya orang tua sebisa mungkin mengurangi lah ya. Kalau mau berenang, mau main air, cari yang model koran mang itu tadi ya. Ini isinya perempuan semua, ini laki-laki semua. Kalau bisa waterpark juga begitu gitu kan. Tapi susah bikinnya waterpark kan biasanya keluarga nggak bisa dipisah-pisah gitu kan. Ya udah bikin aja rumah. Kalau yang ada uang ya bikinlah ya waterpark sendiri ya buat keluarga. Minimal kolam renangnya lah gitu ya. Yang kecil-kecil aja gitu kan. Asal mau bisa main air gitu. Tapi itu realitanya ya, sahabat itu situasi dan sekarang banyak tempat-tempat yang kemudian di situ pemandangan yang mengumbar aurat itu terlihat ya. Jadi ya waterpark, pantai, kemudian apa lagi ya, kawasan-kawasan ini ya, ini harus dihindarkan dari anak-anak kita. Dia dikasih tahu ya, kalau udah liburan kemana sekolah, ke pantai kita ngeh ya, situ kan banyak bule ya. Nah, kita larang anak kita. Ketika sekolahnya juga mau ngajak jalan mau ada acara tur misalnya, ternyata destinasinya salah satu ke situ. Nah, itu langsung kita protes ke sekolah. Nggak bisa Pak, ini kan gini. Kita minta itu. Supaya kemudian kita bisa menjaga pergaulan anak. Kemudian yang terakhir yang harus kita awasi itu adalah ini paling penting adalah temannya. Jangan sampai anak-anak kita ya berteman dengan teman yang buruk, teman yang akan menjerumuskan dia ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu pintu terbesar yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka adalah karena teman. Ya, makanya ada hadis yang menyebutkan agama ya, seseorang itu seringkali ya, tergantung dari agama temannya. Ya, kan ada di situ gitu ya. Makanya kemudian kita harus perhatikan siapa teman anak-anak kita ini. Jangan sampai dia kemudian berteman dengan teman yang buruk, yang hatinya tadi itu saya sebut ya.
Ternyata hatinya iblis, ya, hatinya setan. Kenapa? Karena cenderung ngajak teman-temannya maksiat, ngerusak. Apalagi dia punya duit, ya, orang tuanya kaya, dikasih fasilitas, ya, bapaknya pejabat, bebas memakai duit berapa aja, nggak ada serinya. Wah, ya, kalau udah kumpul sama dia party. Nah, ini nih bahaya nih kalimat-kalimat party. Ya, kalau ada anak kita punya teman modelnya begitu, ya senang-senang party, bilang sama dia, ini itu bukan level kita, nah, bukan kelas kita, bukan circle kita. Biarkan, kalau memang dia begitu biar itu circle dia. Ya. Tapi kita ini circle-nya nggak di situ. Kita sekeluarga ini pengen masuk surga, nggak mau masuk neraka, maka jangan main di circle itu. Nah, carilah circle yang lain. Cari teman-teman yang circle-nya di masjid, ya. Circle-nya di majelis ta'lim, ya. Circle-nya di majelis salawatan mungkin, ya. Kalau di zaman sekarang ini banyak gitu. Mainnya ke sana, ya. Tapi kalau circle-nya ke pub, ya, party gitu kan, dugem, ini bukan kita, nak. Jadi ingatkan kepada anak kita. Ya. Itu jihad anak-anak kita. Ya, jadi sama aja sebetulnya ngajarin kita, anak-anak kita itu berjihad di jalan Allah. Salah satu tadi, dia bisa menolak, memilih teman-teman mana yang bisa dijadikan circle dia, ya, mana yang tidak. Itulah sahabat Dream, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilafan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.